Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok yang bertugas membahas chapter 11 dan 12 perilaku organisasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Eriko Gunardi 2019-6006, Stephen Andre 2019-6008, Aldianto Gunawan 2019-6009, Michael Gabriel Antonius 2019-633, Jose Stefanus 2019-638. Pada hari ini, saya akan membahas chapter 11 perilaku organisasi mengenai power and politics. Yang pertama-tama, power and leadership. Para pemimpin menggunakan kekuatan sebagai alat untuk mencapai tujuan kelompok. Jadi para pemimpin ini bisa melakukan caranya untuk mencapai goals yang ditetapkan untuk kelompok. Bagaimana kedua istilah kepemimpinan dan kekuasaan berbeda? Kekuasaan tidak membutuhkan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan. Sedangkan kepemimpinan di sisi lain membutuhkan kesesuaian antara tujuan pemimpin dan yang dipimpin. Perbedaan keduanya berkaitan dengan arah pengaruh. Peneliti kepemimpinan berfokus pada pengaruh ke bawah pada pengikut. Ini meminimalkan pentingnya pola pengaruh lateral dan ke atas. Penelitian kekuasaan mempertimbangkan semua faktor. Sebaliknya, penelitian tentang kekuasaan berfokus pada taktik untuk memperoleh kepatuhan kepemimpinan berkonsentrasi pada pengaruh kepemimpinan individu. Sedangkan studi tentang kekuasaan mengakui bahwa kelompok maupun individu dapat menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan individu atau kelompok lain. Nah, yang pertama itu ada formal power. Kekuatan formal didasarkan pada posisi individu dalam suatu organisasi. Ini bisa datang dari kemampuan untuk memaksa atau memberi penghargaan ataupun otoritas formal. Coercive power. Basis kekuatan koersif bergantung pada kekuatan target akan hasil negatif dari kegagalan untuk memenuhinya. Pada tingkat fisik, kekuatan koersif bertumpu pada penerapan atau ancaman penerapan tekanan tubuh melalui penderitaan, pembatasan gerak, atau penghentian kebutuhan fisiologis atau keselamatan dasar. Selanjutnya, reward power, kebalikan lagi kekuatan koersif, yaitu kekuatan penghargaan yang dipatuhi orang karena menghasilkan manfaat yang positif. Nah, yang selanjutnya itu ada legitimate power. Dalam kelompok dan organisasi formal, mungkin akses paling umum ke satu atau lebih basis kekuasaan adalah melalui kekuasaan yang sah. Ini mewakili otoritas formal untuk mengontrol dan menggunakan sumber daya organisasi berdasarkan posisi struktural orang dalam organisasi. Yang kedua itu ada personal power. Yang mereka miliki adalah kekuatan pribadi yang berasal dari karakteristik untuk individu. Ada dua dasar kekuatan pribadi, yaitu keahlian dan rasa hormat, serta kekaguman orang lain. Kekuasaan pribadi tidak saling eksklusif dari kekuasaan formal, tetapi bisa mandiri. Di dalam personal power ini ada expert power. Kekuatan ahli adalah pengaruh yang digunakan sebagai hasil dari keahlian, keterampilan khusus, atau pengetahuan. Ketika pekerjaan menjadi lebih terspesialisasi, kita menjadi bergantung pada para ahli untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu ada reference power. Kekuatan referensi didasarkan pada identifikasi dengan orang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Nah, manakah yang lebih efektif, formal power atau personal power? Dari tiga dasar kekuatan formal, yaitu coercive, reward, dan legitimate, dan dua dasar kekuatan personal, ahli dan referensi, manakah yang lebih penting? Penelitian menunjukkan bahwa sumber kekuatan pribadi paling penting, karena kekuatan pribadi ini berasal dari dalam diri sendiri, sehingga mudah diciptakan atau diekspresikan oleh masing-masing pribadi. Baik tenaga ahli dan referensi terkait secara positif dengan kepuasan karyawan dengan pengawasan, komitmen organisasi mereka, dan kinerja mereka. Sedangkan penghargaan dan kekuasaan yang sah tampaknya tidak terkait dengan hasil ini. Suatu sumber kekuatan formal, kekuatan koersif bisa merusak. Oke, yang selanjutnya adalah depends the key to power. Apa yang membuat ketergantungan? Yang pertama adalah importance. Jika tidak ada yang menginginkan apa yang kita miliki, nah itu nggak akan menciptakan ketergantungan. Nah, yang selanjutnya adalah non-substitutability.
Nah, semakin sedikit pengganti yang layak untuk suatu sumber daya, maka akan semakin besar kekuatan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan sumber daya tersebut. Nah, yang terakhir adalah scarcity. Jika penawaran tenaga kerja relatif rendah terhadap permintaan, pekerja dapat mengalokasikan kompensasi dan paket tunjangan yang jauh lebih menarik daripada pekerjaan dengan banyak kandidat. Nah, yang selanjutnya adalah social network analysis, a tool for assessing resource. Nah, salah satu alat untuk menilai pertukaran sumber daya dan ketergantungan dalam suatu organisasi itu adalah analisis jejaring sosial. Nah, metode ini bisa mengkaji pola komunikasi antar anggota organisasi untuk mengidentifikasi bagaimana informasi itu mengalir di antara mereka. Nah, yang selanjutnya adalah power tactics. Penelitian itu telah mengidentifikasi ada 9 taktik pengaruh yang berbeda. Yang pertama adalah legitimasi. Itu mengandalkan posisi otoritas kita atau mengatakan bahwa permintaan sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Yang kedua adalah bujukan rasional. Menyajikan argumen logis dan bukti faktual untuk menunjukkan bahwa suatu permintaan masuk akal. Yang ketiga adalah himbauan yang penuh inspirasi. Mengembangkan komitmen emosional dengan mengacu pada nilai kebutuhan, harapan, dan aspirasi target. Yang keempat adalah konsultasi. Ini meningkatkan dukungan dengan melibatkan target Anda, dengan memutuskan bagaimana mencapai rencana Anda. Yang kelima adalah pertukaran. Itu menghargai target dengan keuntungan atau pertolongan sebagai imbalan untuk menyetujui permintaan. Selanjutnya adalah permohonan pribadi. Meminta kepatuhan berdasarkan persahabatan atau kesetiaan. Yang selanjutnya adalah inretigation. Itu menggunakan sanjungan, pujian, atau perilaku ramah sebelum membuat permintaan. Yang selanjutnya adalah tekanan, yaitu menggunakan peringatan, tuntutan berulang, dan ancaman. Yang terakhir adalah koalisi. Koalisi itu meminta bantuan atau dukungan orang lain untuk membujuk target kita agar mereka setuju. Yang selanjutnya adalah bagaimana kekuatan itu bisa mempengaruhi seseorang. Nah, kekuasaan menuntun orang untuk menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kebutuhan atau tujuan orang lain. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, kekuasaan itu nggak hanya menuntun orang untuk fokus pada kepentingan diri mereka sendiri, karena mereka bisa. Tetapi mereka juga membebaskan untuk fokus ke dalam dan demikian memberikan bobot yang lebih besar pada tujuan mereka dan kepentingan mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada power variables. Power variables itu kekuasaan tampaknya ingin memiliki beberapa efek mengganggu yang penting bagi kita. Tapi itu bukanlah keseluruhan cerita. Kekuatan lebih rumit daripada itu. Itu tidak mempengaruhi semua orang dengan cara yang sama. Bahkan ada efek positif dari kekuasaan. Yang pertama itu adalah efek toksik dari kekuasaan yang bergantung pada kepribadian pengguna. Yang kedua itu efek korosif kekuasaan. Itu dapat ditahan dengan sistem organisasi. Yang ketiga, kita bisa memiliki sarana untuk menumpulkan efek negatif dari kekuasaan. Yang selanjutnya adalah seksual harassment. Nah, pelecehan seksual itu didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang tidak diinginkan yang mempengaruhi pekerjaan seseorang atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Nah, sebagian besar penelitian itu menegaskan bahwa kekuasaan adalah pusat untuk memahami pelecehan seksual. Ini tampaknya benar apakah pelecehan seksual itu berasal dari supervisor, rekan kerja, atau karyawan. Nah, pelecehan seksual itu bisa mungkin terjadi jika ada perbedaan kekuatan yang besar. Pasangan supervisor dan karyawan paling baik mencirikan hubungan kekuasaan yang tidak setara, di mana kekuasaan formal memberikan supervisor kemampuan untuk memberi penghargaan dan pemaksaan. Nah, bagaimana cara manajer itu menghindari pelecehan seksual? Nah, yang pertama itu adalah pastikan kebijakan aktif mendefinisikan apa yang termasuk pelecehan seksual. Nah, yang kedua, meyakinkan karyawan bahwa mereka tidak akan menghadapi pembalasan jika mereka mengajukan keluhan. Nah, yang ketiga, selidiki setiap keluhan dan beritahu Departemen Hukum dan SDM. Yang keempat, pastikan pelanggar disiplin atau diberhentikan. Dan yang terakhir, adakan seminar interval untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah pelecehan seksual. Nah, selanjutnya adalah politics, power in action. Kapanpun orang berkumpul dalam kelompok, kekuasaan itu akan dikerahkan. Orang-orang dalam organisasi ingin membuat ceruk untuk memberikan pengaruh untuk mendapatkan penghargaan dan memajukan karir mereka. Nah, mereka yang memiliki keterampilan politik yang baik ini memiliki kemampuan untuk menggunakan basis kekuatan mereka secara efektif. Politik tidak hanya tidak bisa dihindari, mereka mungkin juga penting. Oke, selanjutnya
kami akan membahas tentang case insiden 1. Haruskah wanita memiliki lebih banyak kekuatan? Nah, pertanyaan pertama. Menurut Anda, mengapa memiliki wanita dengan kekuasaan lebih besar di Dewan mengubah kinerja perusahaan? Yang pertama itu, karena cara berpikir pria itu lebih berdasarkan fakta dan wanita itu berdasarkan konsep dan jalinan hubungan. Yang kedua, cara memerintah. Nah, pria itu biasanya lebih tegas, sedangkan wanita itu cenderung lebih halus, tetapi dengan penekanan di akhir kalimat. Nah, pertanyaan kedua adalah, apakah menurut Anda menggunakan sistem kuota untuk mempromosikan keragaman gender adalah ide yang bagus? Mengapa dan mengapa tidak? Nah, menurut kami itu menggunakan sistem kuota untuk mempromosikan keragaman gender adalah ide yang bagus. Meskipun lewat keragaman akan terjadi perbedaan pendapat dan hal buruk lainnya. Jika keanekaragaman ini bisa dikendalikan dengan baik, maka kelompok yang beragam itu akan menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda mengapa beberapa negara memiliki dewan yang lebih beragam gender daripada yang lain? Nah, alasan beberapa negara memiliki dewan yang lebih beragam daripada yang lain adalah karena dengan adanya beragam gender, kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke chapter 12 yang akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam chapter 12. Dan di dalam chapter 12 ini kita akan membahas tentang communication atau komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas fungsi komunikasi. Komunikasi memiliki 5 fungsi utama dalam sebuah kelompok atau organisasi. Yang pertama itu ada fungsi manajemen, yang kedua itu umpan balik atau feedback, yang ketiga itu berbagi emosi, yang keempat itu persuasi, dan yang terakhir pertukaran informasi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas fungsi komunikasi manajemen. Komunikasi berperan untuk mengatur perilaku anggota dengan beberapa cara. Organisasi memiliki hierarki otoritas dan pedoman formal yang harus diikuti oleh karyawan. Ketika karyawan mengikuti uraian tugas mereka atau mematuhi kebijakan perusahaan, komunikasi menjalankan fungsi manajemen. Komunikasi juga dapat mengontrol perilaku karyawan. Misalnya jika salah satu karyawan bekerja terlalu lambat atau lelet, teman yang lain akan melakukan komunikasi atas dasar ketidakpuasan mereka dengan kinerjanya, baik berupa menjauhi atau mengejek secara langsung bahwa yang bersangkutan bekerja terlalu lambat. Maka mereka secara informal berkomunikasi dan mengelola perilaku anggota. Yang kedua, fungsi komunikasi umpan balik. Komunikasi menciptakan umpan balik dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Pembentukan tujuan, umpan balik tentang kemajuan, dan penghargaan untuk perilaku yang diinginkan semuanya membutuhkan komunikasi dan merangsang motivasi. Yang ketiga, fungsi komunikasi berbagi emosi. Sebelumnya kita akan membahas tentang kelompok kerja terlebih dahulu. Kelompok kerja adalah sumber utama interaksi sosial bagi banyak karyawan. Salah satu tujuan bekerja adalah untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dan salah satu bentuk interaksi tersebut adalah komunikasi, di mana masing-masing anggota dapat menyampaikan emosinya, baik emosi positif maupun emosi yang negatif. Emosi yang negatif misalnya frustasi atau tidak puas dengan pekerjaan yang dikerjakannya, tidak puas dengan gaji yang diterima, tidak puas dengan pelayanan manajemen yang diberikan kepadanya, atau hal-hal lain yang mengandung hal negatif bagi organisasi. Sedangkan emosi yang positif berarti penyampaian dari emosi yang membangun yang harus dikelola untuk kemajuan perusahaan. Misalnya dengan kepuasan karena dilayani dengan baik dalam pekerjaannya, diperhatikan oleh atasan, gaji yang mencukupi, dan hal-hal yang mengandung hal positif bagi organisasi. Yang keempat, fungsi komunikasi persuasi. Sama seperti fungsi komunikasi berbagi emosi, persuasi juga dapat menjadi baik ataupun buruk, semua itu tergantung. Katakanlah seorang pemimpin mencoba membujuk kelompok kerja
untuk percaya pada komitmen organisasi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Atau sebaliknya, membujuk kelompok kerja untuk merusak hukum untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau tujuan organisasi. Ini mungkin contoh yang ekstrim, tetapi penting untuk diingat bahwa persuasi dapat menguntungkan atau juga merugikan organisasi. Dan fungsi yang terakhir dari komunikasi adalah pertukaran informasi untuk memudahkan pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang dibutuhkan individu dan kelompok untuk membuat keputusan dengan pengiriman data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Nah, itulah kelima fungsi komunikasi. Hampir setiap interaksi komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok atau organisasi menjalankan satu atau lebih fungsi ini. Dan tidak satu pun dari 5 fungsi tersebut yang lebih penting daripada yang lain. Untuk bekerja secara efektif, kelompok perlu untuk mempertahankan beberapa kendali atas anggota, memberikan umpan balik untuk merangsang anggota, memungkinkan ekspresi emosional, memantau upaya persuasif individu, dan mendorong pertukaran informasi. Berikut kita akan membahas the communication process atau proses komunikasi. Tentu the communication process ini sudah pernah kita pelajari di dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Dan di dalam the communication process ini terdapat 8 langkah. Yang pertama itu ada pengirim. Yang kedua itu ada pengkodean atau encoding, yang artinya adalah proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Encoding merupakan suatu kegiatan memproduksi pesan, misalnya seseorang memilih menulis atau berbicara untuk menyampaikan pesannya. Lalu yang langkah ketiga ada pesan, langkah keempat itu ada pemilihan saluran atau channel. Jadi di langkah 4 ini kita memilih channel apa yang akan kita gunakan untuk menyampaikan komunikasi kita. Lalu langkah kelima ini ada decoding. Decoding adalah proses di mana komunikan akan menerjemahkan pesan melalui lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Kalau tadi encoding merupakan suatu kegiatan memproduksi pesan, misalnya seseorang memilih menulis atau bicara untuk menyampaikan pesannya. Nah, sedangkan decoding ini merupakan kegiatan menerima dan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Lalu langkah ke-6 ada penerima. Di langkah ke-7 ada noise atau kebisingan, di mana noise adalah gangguan tidak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi. Noise ini bisa membuat misunderstanding akibat perbedaan pemahaman antara komunikator dengan komunikan tentang informasi yang disampaikan. Di sini saya juga ada merangkum 3 contoh dari noise. Yaitu pertama ada gangguan fisik, di mana contohnya itu seperti mobil yang lewat, sehingga menimbulkan suara berisik, tulisan yang terlalu kecil, dan lain-lain. Yang kedua itu ada gangguan fisiologis, itu contohnya seperti kurangnya pendengaran, kondisi fisik yang tidak sehat, dan lain-lain. Dan ketiga itu ada gangguan semantik, yaitu contohnya ada kesalahan pada bahasa yang digunakan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral, melalui jaringan kelompok kecil formal atau selentingan informal. Kita juga dapat membagi arah komunikasi vertikal menjadi 2, yaitu downward communication dan juga upward communication. Yang pertama kita akan membahas downward communication. Komunikasi yang mengalir dari satu tingkat kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah adalah downward communication atau komunikasi ke bawah. Pemimpin dan manajer kelompok menggunakannya untuk menetapkan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menjelaskan kebijakan dan prosedur, menunjukkan masalah yang membutuhkan perhatian, dan menawarkan umpan balik. Dalam komunikasi ke bawah, mode penyampaian dan konteks pertukaran informasi ini sangat penting. Secara umum, karyawan yang mengalami komunikasi yang kurang langsung dan dipersonalisasi cenderung tidak memahami maksud pesan dengan benar. Lalu yang kedua ini ada upward communication. Komunikasi ke atas mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam grup atau organisasi
Ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada atasan, memberitahu mereka tentang kemajuan menuju tujuan, dan menyampaikan masalah saat ini. Komunikasi ke atas membuat manajer tetap sadar tentang bagaimana perasaan karyawan tentang pekerjaan mereka, rekan kerja, dan organisasi secara umum. Manajer juga mengandalkan komunikasi ke atas untuk mendapatkan ide tentang bagaimana kondisi dapat diperbaiki. Penting juga bagi bawahan untuk memberikan umpan balik yang jujur dan otentik, karena jika manajer tidak diberi umpan balik negatif yang masuk akal tentang bagaimana pengalokasian sumber daya, mereka lebih cenderung membuat keputusan yang mementingkan diri sendiri dan mengorbankan bawahan mereka. Berikut kita juga akan membahas komunikasi lateral atau komunikasi horizontal. Ketika komunikasi terjadi antara anggota kelompok kerja yang sama, anggota pada tingkat yang sama dalam kelompok kerja terpisah, atau pekerja yang setara secara horizontal lainnya, ini dapat digambarkan sebagai komunikasi lateral. Contoh arah komunikasi ini adalah diskusi antar staf akuntan atau diskusi antar manajer. Komunikasi lateral menghemat waktu dan memfasilitasi koordinasi. Beberapa hubungan lateral disetujui secara resmi. Lebih sering, mereka dibuat secara informal untuk memperpendek hierarki vertikal dan mempercepat tindakan. Jadi dari sudut pandang manajemen, komunikasi lateral ini bisa baik atau buruk. Dari sisi baiknya, karena secara ketat berpegang pada struktur vertikal formal untuk semua komunikasi dapat menjadi tidak efisien, komunikasi lateral yang terjadi dengan pengetahuan dan dukungan manajemen dapat bermanfaat. Tetapi, konflik disfungsional dapat terjadi ketika saluran vertikal formal dilanggar atau ketika bos menemukan tindakan telah diambil atau keputusan dibuat tanpa sepengetahuan mereka. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah jaringan formal kelompok kecil. Jaringan organisasi formal bisa jadi rumit, termasuk ratusan orang dan setengah lusin atau lebih tingkat hierarki. Memadat jaringan ini terjadi 3 kelompok kecil umum yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Rantai, roda, dan semua saluran. Model pertama adalah chain, model kedua adalah well, dan model ketiga disebut alt channel. Rantai tersebut secara kaku mengikuti rantai komando formal. Dan ini mengkatir jalur komunikasi yang mungkin Anda temukan dalam organisasi 3 tingkat yang kaku. Roda mengandalkan figur sentral untuk bertindak sebagai saluran untuk semua komunikasi kelompok. Itu mensimbolisikan jaringan komunikasi yang mungkin Anda temukan dalam tim dengan pemimpin yang kuat. Jaringan semua saluran memungkinkan anggota grup untuk berkomunikasi secara aktif satu sama lain. Ini paling sering ditandai dengan tim yang dikelola sendiri, di mana anggota grup bebas untuk berkontribusi dan tidak ada satu orang pun yang mengambil peran pemimpin. Banyak organisasi saat ini yang suka menganggap diri mereka semua saluran, artinya siapapun dapat berkomunikasi dengan siapapun, atau tetapi terkadang tidak. Selanjutnya adalah the grapevine. Jaringan komunikasi informal dalam satu kelompok atau organisasi disebut grapevine. Grapevine. Meskipun rumor dan gosip yang disebarkan melalui grapevine mungkin tidak resmi, ini tetap merupakan sumber informasi penting bagi karyawan dan pelamar kerja. Informasi grapevine atau dari mulut ke mulut dari rekan kerja tentang sebuah perusahaan memiliki pengaruh penting pada apakah pelamar kerja bergabung dengan suatu organisasi, bahkan melebihi peringkat informal di suatu web seperti Glassdoor. The grapevine adalah bagian penting dari jaringan komunikasi kelompok atau organisasi manapun. Ini melayani kebutuhan karyawan. Obrolan ringan menciptakan rasa kedekatan dan persahabatan di antara mereka yang berbagi informasi. Meskipun penelitian menunjukkan hal itu sering dilakukan dengan mengorbankan mereka yang berada di luar kelompok. Pembicaraan kecil cenderung menjadi influencer. Satu studi menemukan bahwa pembicaraan sosial sangat berpengaruh sehingga mereka secara signifikan lebih memungkinkan untuk mempertahankan pekerjaan mereka selama PHK. Meneliti lain menemukan bahwa individu yang terhubung melalui rumor kantor cenderung lebih kreatif.
Selanjutnya adalah beberapa saran praktis berurusan dengan gosip dan rumor. Yang pertama, bagikan informasi yang Anda miliki dan informasi yang tidak Anda miliki di mana terdapat komunikasi formal yang baik. Dengan banyak informasi, tidak perlu rumor. Jika Anda tidak mengetahui informasi yang dicari orang lain, diskusikan kapan Anda akan mengetahui dan menindaklanjutinya. Yang kedua adalah jelaskan sebagai seorang manajer. Diskusikan keputusan apa yang dibuat dan mengapa itu dibuat, serta rencana ke depan. Nomor 3, menanggapi rumor tanpa komitmen, dan kemudian menverifikasi diri kebenaran yang Anda bisa pastikan untuk mengumpulkan semua sisi cerita. Yang keempat adalah undang karyawan untuk mendiskusikan kekhawatiran, ide, saran, pemikiran, dan perasaan mereka tentang masalah organisasi. Bantu mereka menyusun pemikiran mereka menjadi sudut pandang yang lebih objektif. Selanjutnya adalah mode komunikasi. Bagaimana anggota kelompok mentransfer makna antara mereka sendiri. Mereka mengandalkan komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal. Pilihan antara mode dapat sangat meningkatkan atau mengurangi cara menerima dan bereaksi terhadap pesan tersebut. Mode tertentu sangat disukai untuk jenis komunikasi tertentu. Selanjutnya adalah komunikasi lisan atau oral communication. Sarana utama untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan, pidato, diskusi formal 4 mata dan kelompok, dan rumor informal atau selentingan adalah bentuk komunikasi lisan yang populer. Keunggulan komunikasi lisan adalah kecepatan, umpan balik, dan pertukaran. Kami dapat menyampaikan pesan verbal yang menerima tanggapan dalam waktu singkat, seperti yang dikatakan oleh seorang profesional. Komunikasi tatap muka secara konsisten masih merupakan cara terbaik untuk mendapatkan informasi ke dan dari karyawan. Para peneliti menunjukkan bahwa kita rentan terhadap kelelahan pendengaran, di mana kita mengabaikan orang lain dan terburu-buru untuk menawarkan nasihat. Mendengarkan secara aktif, di mana kita menghilangkan gangguan bersandar, melakukan kontak mata, menfreksekan, dan mendorong pembicaraan untuk melanjutkan membantu kita belajar lebih banyak dan membangun kepercayaan jika kita tulus dan tidak menghakimi. Satu kelemahan utama dari komunikasi lisan muncul ketika sebuah pesan harus melewati sejumlah orang. Semakin banyak orang, semakin besar potensi distorsi. Seperti misalnya, setiap orang menafsirkan pesan dengan cara sendiri. Konten pesan ketika mencapai tujuannya seringkali sangat berbeda dari aslinya. Meskipun menurut kami pesan tersebut sederhana dan lugas, oleh karena itu, rantai komunikasi lisan umumnya lebih merupakan kewajiban daripada alat yang efektif dalam organisasi. Mari kita bahas beberapa aplikasi komunikasi lisan populer secara lebih mendetail. Yang pertama adalah meeting. Rapat bisa formal atau informal, melibatkan 2 orang atau lebih dan berlangsung hampir semua tempat. Membingkai informasi bisnis biasa, kita sebagai rapat membantu kita tetap fokus pada kemajuan. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya adalah video conferencing and conferencing sharing. Video conferencing memungkinkan karyawan dan klien untuk melakukan pertemuan waktu nyata dengan orang-orang di lokasi yang berbeda. Gambar, audio, dan video langsung memungkinkan kita melihat, mendengar, dan membicarakan satu sama lain tanpa secara fisik berada di lokasi yang sama. Panggilan konferensi umumnya terbatas pada pertukaran telepon, di mana beberapa orang mungkin berkumpul di sekitar satu speaker telepon dan yang lainnya menelepon melalui jalur lain. Beberapa perusahaan menggunakan konferensi video untuk mengadakan rapat bulanan karyawan di sebagai lokasi sambil menghemat biaya dan waktu perjalanan. Tetapi 65% dari semua rapat jarak jauh dilakukan melalui audio saja. Untuk alasan yang tidak dipahami dengan jelas, selain keengganan beberapa orang untuk berada di depan kamera, waktu yang dihabiskan orang untuk panggil audio mungkin meningkatkan hampir 10% per tahun. Untuk mengatasi kendala konferensi video dan panggilan konferensi, para ahli menawarkan saran berikut. Yang pertama adalah tetapkan agenda yang lebih eksplisit dan aturan yang lebih tegas daripada pertemuan tatap muka. Yang kedua, minta penelpon memulai dengan memperkenalkan diri, peran mereka dalam proyek, dan apa yang mereka cari dalam rapat. Mereka juga harus menyebut nama mereka setiap kali ingin berbicara. Yang ketiga, para pemimpin harus membicara 40% dari waktu yang mendengarkan 60% dari waktu. Yang keempat, bagikan pertanyaan diskusi sebelum rapat.
dan catat tanggapan masing-masing peserta selama rapat. Yang kelima, tetapkan moderator untuk rapat dan sekretaris. Yang keenam, pahami preferensi orang-orang untuk konferensi video versus panggilan konferensi sebelum rapat dan pastikan semua orang memahami teknologinya. Selanjutnya adalah telepon. Telepon telah ada sejak lama sehingga kita dapat mengabaikan efisiensinya sebagai mode komunikasi. Komunikasi melalui telepon cepat, efektif, dan tidak ambigu dibandingkan email. Namun pesan telepon dapat dengan mudah diabaikan dan kurangnya fungsi membuat telepon sulit digunakan tanpa tindakan lanjut elektronik. Namun, baru-baru ini sejumlah opsi perangkat lunak telah membantu untuk membuat panggilan telepon lebih fleksibel. Switch menggunakan komputer untuk menghubungkan nomor telepon, dan pengguna dapat mengganti telepon selama panggilan dan melihat pertukaran dokumen. Voice memungkinkan orang menggunakan satu nomor telepon yang ditautkan ke beberapa telepon. Aplikasi Talko menyediakan forum untuk memo suara, teks, dan foto, dan Twilio menawarkan bisnis panggilan yang lebih murah dan pesan teks otomatis. Pendukung mengatakan metode ini meningkatkan kemampuan komunikasi bisnis di luar email. Selanjutnya adalah written communication. Komunikasi tertulis mencakup surat, email, pesan instan, majalah organisasi, dan metode lainnya yang menyampaikan kata atau simbol tertulis. Komunikasi bisnis tertulis saat ini biasanya dilakukan melalui surat, PowerPoint, email, pesan instan, pesan teks, media sosial, aplikasi, dan blog. Kita semua sudah familiar dengan metode ini, tapi mari kita pertimbangkan aplikasi komunikasi bisnis unik saat ini. Yang pertama adalah surat. Dengan semua teknologi yang tersedia, mengapa ada orang menulis dan mengirim surat? Dari semua bentuk komunikasi tertulis, penulis surat adalah yang tertua dan paling abadi. Penulis surat dapat digunakan untuk efek yang besar dalam bisnis, menambahkan sentuhan pribadi pada komunikasi atau sebagian gantinya membuat dokumen yang tahan lama untuk menandakan komunikasi resmi. Penelitian menunjukkan bahwa saat kita menulis dengan tangan, isinya jauh lebih berkesan bagi kita daripada ketika mengetik. Selanjutnya adalah PowerPoint. PowerPoint dan format slide lain seperti Prezi dan menjadi mode komunikasi sangat baik karena perangkat lunak menghasilkan slide menggabungkan kata-kata dengan elemen visual untuk melibatkan pembaca dan membantu menjelaskan ide-ide yang kompleks. PowerPoint sering digunakan bersama dengan presentasi lisan, tapi daya tarik yang antusiastif sehingga dapat berfungsi sebagai mode komunikasi utama. Selanjutnya adalah email. Pengetahuan email sejak mulai hampir 20 tahun yang lalu spektakuler dan penggunaan begitu meluas sehingga sulit bayangkan hidup tanpanya. Ada lebih dari 3,1 miliar akun email aktif di seluruh dunia, dan rata-rata karyawan korporat 105 email setiap hari. Gambar 11 strip 5 menunjukkan waktu yang dihabiskan para manajer profesional setiap hari untuk berbagi tugas. Banyak manajer melaporkan bahwa mereka menghabiskan seluruh banyak waktu untuk email. Manfaat bisnis dari pesan email jelas dapat tertulis, diedit, dikirim, dan disimpan dengan cepat dan murah. Namun email bukan tanpa biaya. Faktanya, menurut perusahaan perangkat lunak, email mensegmen perusahaan kehilangan 650 miliar setiap tahun dari waktu yang dihabiskan untuk memproses email yang tidak perlu. Terlepas dari biayanya, email kemungkinan besar akan tetap ada dan seringkali merupakan kesan pertama yang dapat orang lain dari Anda. Menurut pelatihan eksekutif dari para arsitek Jacqueline Warrington-Moore, tetap saja bahkan penggemar email mengalami berjuang dengan nada yang tepat dalam komunikasi mereka. Warrington menawarkan saran berikut. Yang pertama, jangan melewatkan baris subjek, tetapi buatlah singkat dan terkait dengan topik. Kedua, memberi salam atau salam seperti hello atau there adalah titik awal yang bagus. Dalam percakapan selanjutnya, bisa menggunakan hi, mungkin lebih cocok digunakan nama orang tersebut. Di sisi menjadi lebih formal dalam sapaan Anda dan badan email. Salam with more sama untuk menutup Anda. Salam hormat lebih formal. Yang ketiga adalah buat kalimat paragraf dan pemikiran tetap pendek. Gunakan poin-poin jika memungkinkan. Yang keempat, namun jangan singkat. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajah Anda itu mendengar nada suara Anda. Jadi satu-satunya cara mereka mengukur emosi Anda adalah nada yang Anda gunakan dalam email itu. Yang kelima adalah jangan menggunakan bahasa teks.
Kata Westmore, ingatlah bahwa banyak klien Anda yang mungkin adalah baby boomer. Penting bagi Anda untuk tetap profesional. Yang keenam adalah periksa ejaan Anda. Yang ketujuh adalah ketika orang balas dalam waktu 24 jam. Meskipun Anda tidak punya jawaban untuk seseorang, tetap balas. Selanjutnya adalah instant messaging. Seperti halnya email, pesan instan IM biasanya dilakukan melalui komputer. Ada pro dan kontra yang berbeda untuk IM, tapi sebagian besar ada hal negatif untuk interaksi bisnis. Jika Anda hadir saat IM masuk, Anda dapat menggapai secara real-time untuk terlibat dalam dialog yang diketik secara online, tapi percakapan tersebut tidak akan disimpan untuk referensi nanti. Jika Anda melewatkan IM masuk, Anda mungkin diberitahu ketika Anda login berikutnya bahwa seorang mencoba menghubungi Anda, yang mungkin lama setelah respons diperlukan. Selanjutnya adalah pesan teks. Pesan teks mungkin sedikit lebih baik daripada IM, tetapi memiliki banyak kesulitan yang sama dalam menggunakan bisnis. Pedoman penggunaan SMS untuk bisnis masih berkembang, tapi para ahli terus memperingatkan bahwa bahasa teks bisnis harus seformal mungkin bisnis lainnya. Tingkat informalitas dan singkat yang kami gunakan dalam pesan teks pribadi biasanya tidak disarankan di tempat kerja. Selanjutnya adalah sosial media. Biasanya memanfaatkan peluang yang dihadirkan media sosial ini. Banyak organisasi telah mengembangkan aplikasi jejaring sosial internal mereka sendiri, yang dikenal sebagai perangkat tundak sosial perusahaan. Dan sebagian besar pemilik halaman Facebook dan umpan Twitter sendiri, jejaring sosial telah menjadi alat bagi calon karyawan, manajer perekrutan, karyawan dari divisi sumber daya manusia. Penelitian telah menemukan bahwa tidak ada satupun dari 50 CEO perusahaan paling menguntungkan di dunia yang menggunakan Facebook. Ini menunjukkan perubahan dramatis dari tahun 2010 ketika para CEO ini menggunakan Facebook, LinkedIn, dan Twitter secara seimbang. Leslie Guinness-Ross yang mewakili penelitian tersebut mengamati, saya pikir para CEO mengidentifikasi platform mana yang benar-benar cocok untuk mereka. Privasi tetap menjadi perhatian utama banyak pengguna Facebook, dan beberapa wilayah di dunia tidak memiliki akses ke sana. Mentoring Bill Gates mengatakan, dapatkah Anda memikirkan cara yang lebih hemat biaya untuk menjangkau pelanggan dan karyawan Anda? Memiliki banyak pengikut dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan atau manajer, tetapi tanggung jawab yang sangat besar ketika posting atau tweet ditulis dengan buruk atau negatif. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Misalnya, kita senyum untuk menunjukkan percayaan, tidak menyilangkan tangan agar terlihat mudah didekati dan menunjukkan otoritas. Ekspresi wajah juga menyampaikan makna. Ekspresi wajah bersama dengan intonasi dapat menunjukkan kesombongan, agresivitas, ketakutan, rasa malu, dan karakteristik lainnya. Jarak fisik juga memiliki arti. Apa yang dianggap jarak yang tepat di antara orang-orang dan bergantung pada norma budaya. Misal, jarak seperti bisnis di beberapa negara Eropa terasa akrab di banyak bagian Amerika Utara. Nah, sekarang kita akan masuk ke memilih metode komunikasi. Sebagian besar dari apa yang kita komunikasikan secara tatap muka adalah penyampaian. Jadi pertimbangkan juga keterampilan berbicara Anda saat memilih metode komunikasi Anda. Penelitian menunjukkan bahwa suara Anda 2 kali lebih penting dari apa yang Anda katakan. Suara bicara yang bagus, jelas, moderat dapat membantu karir Anda. Sementara nada suara yang keras, mempertanyakan, menjengkelkan, tidak dewasa, falsetto, bernapas, atau monoton dapat menghalangi Anda. Komunikasi tertulis umumnya merupakan mode yang paling dapat diandalkan untuk komunikasi yang kompleks dan panjang. Dan ini dapat menjadi metode yang paling efisien untuk pesan singkat. Untuk berikutnya, informasi keamanan. Seperti yang kita tahu, keamanan adalah masalah besar bagi hampir semua organisasi dengan informasi pribadi atau hak milik tentang klien, pelanggan, dan karyawan. Organisasi mengkhawatirkan keamanan informasi elektronik yang ingin mereka lindungi seperti data, pasien rumah sakit, informasi fisik yang masih mereka simpan di lemari arsip, dan informasi yang mereka percayakan kepada karyawannya. Sebagian besar perusahaan secara aktif memantau penggunaan internet dan catatan email karyawan, dan beberapa bahkan menggunakan pengawasan video dan merekam percakapan telepon. Nah,
Yang berikutnya adalah komunikasi persuasif. Pemrosesan otomatis dan terkendali. Jadi apa yang membuat seseorang terlibat dalam pemrosesan yang dangkal atau dalam? Yang pertama itu adalah tingkat minat, pengetahuan sebelumnya, kepribadian, karakteristik pesan, dan yang terakhir adalah memilih pesan. Nah, apa sih hambatan dari komunikasi? Nah, hambatan itu adalah penyaringan, persepsi selektif, kelebihan informasi, emosi, bahasa, diam, pemahaman komunikasi, dan bohong. Nah, hambatan komunikasi ini juga ada faktor budaya. Nah, faktor budaya itu adalah komunikasi yang efektif sulit dilakukan dalam kondisi terbaik. Faktor lintas budaya jelas menciptakan potensi peningkatan masalah komunikasi. Isyarat yang dipahami dengan baik dan dapat diterima dalam satu budaya bisa jadi tidak berarti. Nah, di hambatan ini juga ada beberapa masalah terkait dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya. Nah, yang pertama adalah hambatan yang disebabkan oleh semantik. Kedua adalah hambatan yang disebabkan oleh konotasi kata. Ketiga adalah hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada. Dan yang keempat adalah perbedaan toleransi terhadap konflik dan metode penyelesaian konflik. Nah, panduan budaya. Saat berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda, apa yang Anda lakukan untuk mengurangi salah tafsir? Casmir dan pakar lainnya menawarkan saran berikut. Yang pertama adalah kenari diri Anda sendiri. Yang kedua, memupuk iklim saling menghormati, keadilan, dan demokrasi. Yang ketiga, nyatakan fakta, bukan interpretasi Anda. Yang keempat, pertimbangkan sudut pandang orang lain. Dan yang terakhir adalah secara proaktif menjaga identitas grup. Nah, sekarang kita akan membahas tentang case incident 1. Apakah pria dan wanita berbicara dalam bahasa yang sama? Pertanyaan pertama itu adalah, apa beberapa situasi lain di mana memiliki gaya komunikasi stereotip laki-laki mungkin menguntungkan? Bagaimana dengan situasi di mana memiliki gaya komunikasi stereotip perempuan mungkin lebih menguntungkan? Nah, menurut kelompok kami, gaya komunikasi pria lebih baik dalam situasi yang membutuhkan ketegasan seperti dalam hal membuat peraturan dan pengambilan keputusan. Sedangkan gaya wanita lebih efektif dalam lingkungan kolaboratif, karena gaya komunikasi wanita biasanya melibatkan membaca bahasa tubuh dan menafsirkan isyarat nonverbal, keterampilan pendengaran yang baik, dan menunjukkan empati. Nah, gaya komunikasi stereotip pria diperlukan saat pengambilan keputusan yang cepat dan akurat diperlukan. Contohnya, yaitu seorang paramedis. Lingkungan pekerjaan ini sangat cepat dan membutuhkan pemikiran dan pengambilan keputusan ke depan dan langsung. Seringkali keputusan dibuat sendiri dan bukan sebagai tim. Komunikasi stereotip perempuan yang lebih baik adalah lingkungan yang membutuhkan kolaborasi dengan kelompok. Hal ini memungkinkan anggota menjadi pendengar yang baik, berempati, dan menciptakan solusi bersama. Contohnya, yaitu posisi pekerja sosial atau jenis peran terapis di mana mereka dapat sepenuhnya mendengarkan seseorang dan menghasilkan solusi atau rencana perawatan. Dan kedua, bagaimana gaya komunikasi pria dan wanita bisa berbeda di atas budaya? Nah, menurut kelompok kami, perempuan biasa lebih kreatif dan teratur, sehingga lebih mudah untuk menyusun rencana. Misalkan perempuan menjadi seorang pemimpin, mereka mempunyai jiwa motivasi, sedangkan laki-laki lebih tegas atau to the point, atau menuntut. Nah, didikan orang tua yang berbeda dari lingkungan luar. Gaya kepemimpinan perempuan afiliatif, yaitu jenis kepemimpinan di mana seseorang itu pemimpin memberikan saran-saran yang efektif dan mendorong anggota timnya untuk lebih aktif dan dalam memberikan ide dan pendapat. Nah, ada banyak budaya di seluruh dunia yang tidak memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara. Dan dengan demikian mengabaikan perempuan sama sekali, termasuk gaya komunikasi stereotip mereka. Gaya komunikasi pria dianggap mendominasi, maskulin, dan benar, sedangkan gaya komunikasi wanita dianggap permisif dan halus. Nah, pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa gaya komunikasi Anda sesuai dengan jenis kelamin Anda? Mengapa atau mengapa tidak? Nah, menurut kelompok kami tidak, karena kami lebih banyak berkomunikasi dengan mengandalkan perasaan dibandingkan dengan logika, di mana laki-laki biasa berkomunikasi dengan maskulin mungkin tampak terlalu belak-belakan, tidak sensitif, dan terlalu percaya diri.
Saya suka berpikir bahwa saya memiliki rasa yang kuat dari kedua gaya komunikasi dan masing-masing gaya komunikasi mendominasi muncul dengan sendirinya pada saat yang tepat. Saya seorang pendengar yang baik, saya berempati, tetapi saya juga membuat keputusan yang tepat dan cepat membuat keputusan itu. Saya tidak merasa jenis kelamin saya membatasi saya dalam satu gaya komunikasi. Namun, saya juga dibesarkan dengan penggunaan yang jelas dari setiap gaya komunikasi dan didorong untuk menggunakan gaya apapun yang saya lihat. Berikut presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.